Sobat Tani di seluruh Indonesia, jumpa lagi dalam elerdingkuselatan.com dalam ruang belajar rekomendasi teknologi pengelolaan kesuburan tanah pada lahan rawa khususnya sulfat masam. Pada pertanyaan volume kali ini, Sobat Tani pasti penasaran kan bagaimana mengelola lahan rawa khusus sulfat masam menjadi lahan yang subur dan siap untuk menghasilkan produksi yang optimal. Yuk ikuti and stay tune. Lahan rawa pasang surut disebut juga sebagai lahan suboptimal karena memiliki faktor pembatas yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Ada beberapa tipologi lahan rawa pasang surut, salah satunya lahan sulfat masam. Untuk menjaga kesuburan lahan sulfat masam agar mampu meningkatkan produksi pertanian, cara pertama yaitu kita perlu mengetahui kedalaman lapisan pirit di dalam tanah. Alat yang digunakan untuk mengambil sampel tanah di lahan adalah bor tanah basah atau bisa juga menggunakan bambu yang telah direka sedemikian rupa menyamai bor tanah basah. Pengambilan sampel tanah dilakukan tegak lurus, pangkal bor mendekati permukaan tanah. Untuk memastikan sampel tanah terangkut, bor tanah dapat diputar searah jarum jam. Sampel tanah dipotong untuk mengetahui lapisan-lapisan dalam tanah. Cairan kimia hidrogen peroksida atau H2O2 dituangkan pada sampel titik mewakili lapisan. Munculnya buih dan asap merupakan indikasi adanya pirit. Semakin tebal asap yang dihasilkan, artinya semakin tinggi kandungan bahan sulfida pada lapisan tersebut. Kedua, mengetahui keasaman tanah. Tentu kita tahu nutrisi dalam tanah akan diserap optimal oleh tanaman pada kondisi pH antara 5,5 sampai 6,8 tergantung jenis tanaman. 3. Aplikasi pupuk hayati setelah olah tanah pertama dianjurkan untuk membantu mengikat nitrogen, pelarut fosfat dan mempercepat proses dekomposisi seresah dan limbah pertanian. Keempat, pemberian kapur pertanian untuk membantu menurunkan keasaman sehingga mencapai kondisi pH yang optimal. Untuk penyerapan hara oleh tanaman dilakukan saat tanam atau menjelang pemupukan. Kelima, pengelolaan air dengan memanfaatkan fenomena pasang dan surutnya air laut. Air dalam saluran yang tawar akan terdorong saat pasang dan mencuci logam beracun dalam lahan sawah. Ketika surut, air dikeluarkan dari lahan membawa logam beracun tersebut. Dan yang terakhir atau keenam, pemanfaatan gulma endemi lahan sulfat masam. Purun tikus dan purun babi dibiarkan tumbuh dalam saluran-saluran untuk membantu menyerap logam beracun yang teralur dalam air.
Oke Sobat Tani, tadi kita sudah belajar bagaimana mengelola kesuburan tanah. Sangat mudah kan? Bisa diterapkan oleh Sobat Tani yang memiliki lahan rawa dengan tipologi sulfat masam agar dapat meningkatkan produksi pertanian yang sedang Sobat Tani usahakan. Oke Sobat Tani, ikuti terus Bertani on Cloud pada volume-volume berikutnya dengan tema tentang pertanian yang menarik tentunya. Dan jangan lupa untuk selalu akses elearningpuslatan.com.